Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di Jumat 12 Desember 2025. Dan seperti biasa kerabat, program Talk Show Smart Health akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan dengan berbagai informasi dan juga diskusi dari dunia kesehatan kerjasama kita bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan untuk kerabat Realita selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kita hari ini juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Kita akan mulai bagaimana talk show kita pada pagi hari ini dengan tema mengenal layanan baru di Rumah Sakit Smart Pamekasan, yakni polinifas dan laktasi. Dan di studio sudah bersama dengan Ayu kerabat, ada narasumber kita, ada Dr. Rani Eva Dewi, spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Rani. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ayu. Ya, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah pagi ini sehat, tidak kurang apapun, tidak sakit, tidak sedih, tidak galau, sehat dan semangat. Ya, dengan semangat yang sangat membara ini pagi hari ini dok, kita punya tema tentang bagaimana layanan baru di Smart, ya ada polinifas dan laktasi. Tadi kita sebelum masuk ke studio juga sempat berbincang, katanya polinifas ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi ditambah lagi dengan layanan baru yakni laktasi untuk mensupport ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan mungkin punya kendala dalam menyusui dan melakukan atau melewati masa nifas. Nah, kita akan bahas kerabat Realita selama 1 jam ke depan bersama dengan Dr. Rani. Dan untuk kerabat Realita yang juga punya beberapa pertanyaan, ini juga bisa dituliskan di kolom komentar kami baik di YouTube maupun TikTok kami Realita Official. Langsung saja dokter, mungkin kita ke pertanyaan pertama ini. Sebenarnya apa sih dok layanan polinifas dan juga laktasi yang sekarang tengah dibuka layanan barunya oleh Rumah Sakit Smart Pamekasan? Silahkan dokter. Ya, jadi RSUD Smart ini kita buka layanan baru yaitu polinifas dan juga polilaktasi. Sebelumnya untuk polinifas itu ditujukan untuk ibu-ibu yang pasca persalinan. Jadi kan ada yang namanya masa nifas. Itu kurang lebih 6-8 minggu setelah persalinan. Jadi kita pantau kesehatan ibu-ibu nifas, kemudian permasalahan saat nifas. Nah, untuk saat ini kita juga menambahkan satu layanan terbaru, yaitu kita menambahkan polilaktasi. Jadi kita sangat mendukung adanya proses dari ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Kemudian kita juga mensupport untuk proses relaktasi. Jika ibu sebelumnya sudah sempat memberikan ASI kemudian terhenti karena suatu hal dan ingin memberikan ASI lagi, kita bisa bantu. Termasuk dengan adanya segala permasalahan saat menyusui, itu bisa dikonsultasikan di polilaktasi. Oke, dokter, itu kan salah satu latar belakang kenapa kemudian ada layanan polinifas dan juga laktasi ini. Nah, sebenarnya dok, apa aja sih fasilitas dan layanan yang tersedia di polinifas dan juga laktasi yang sekarang ada di Rumah Sakit Smart Pamekasan?
Iya, jadi kalau untuk polinifas sendiri, jadi diperuntukkan untuk ibu-ibu yang masih dalam masa nifas. Jadi yang kita nilai yang pertama, misalkan dari kondisi ibu, kemudian keluhannya apa, dan juga apabila ibu ini persalinannya secara operasi sesar, maka kita juga pantau luka bekas operasinya. Selain itu, kita juga ngelihat kan dari ibu waktu saat hamil, kan rahimnya membesar karena ada bayi, sehingga saat proses nifas ini, rahim yang sebelumnya ini membesar ukurannya akan kembali ke ukuran yang semula. Nah, ini kita harus nilai kontraksinya bagaimana. Karena jika kontraksinya ini tidak optimal, ditakutkan nanti bisa terjadi perdarahan. Kemudian selain itu juga ada resiko infeksi saat pada masa nifas itu. Kemudian selain itu, selain ada perubahan fisik dari ibu yang sebelumnya hamil kemudian menjadi melahirkan, juga ada perubahan dari emosional. Nah, kita bisa bantu untuk screening tentang psikologisnya, apakah si ibu ini punya kecenderungan untuk terjadi baby blues atau tidak. Kemudian juga dari polilaktasinya sendiri kita menilai proses menyusui dari bayi, dari ibu, apakah ada permasalahan perlekatan, permasalahan posisi, atau mungkin permasalahan lain yang menyebabkan menyusui itu tidak efektif. Gitu. Oke, dokter, kan masa nifas itu adalah suatu masa yang memang krusial begitu untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, kenapa kemudian masa nifas ini begitu penting untuk terus dipantau, baik ibu dan juga anak? Sebenarnya apa saja resiko-resiko yang kemudian bisa saja muncul ketika masa nifas ini kemudian kita abaikan begitu? Iya, jadi nifas ini kan proses adaptasinya ibu ya. Dari seseorang yang sebelumnya hamil, kemudian dia menjadi ibu baru, dia punya tanggung jawab baru, peran baru. Jadi memang kalau dari segi fisik seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau dari fisiknya sendiri memang terjadi perubahan, bisa terjadi perubahan hormon gitu ya. Ada permasalahan dari rahimnya itu yang harus kita deteksi seperti kontraksi. Kontraksi itu yang tadi membantu ukuran dari rahim yang sebelumnya membesar, kemudian kembali ke ukuran semula. Kalau misalkan tidak terdeteksi adanya masalah saat masa nifas ini, bisa terjadi yang perdarahan. Kalau perdarahannya ini dibiarkan ya, maka si ibu ini bisa terjadi shock, kondisinya bisa ngedrop, atau mungkin kalau perdarahannya sedikit-sedikit tapi tidak ditata laksana, maka si ibu ini bisa terjadi anemia, kurang darah. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kualitas ASI itu juga, dan bisa berefek pada bayinya juga. Kemudian juga bisa kalau misalkan untuk kebersihan, higienitas pada ibu ini kurang terjaga, bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk terjadi infeksi. Nah, infeksi pada ibu yang baru melahirkan ini harus segera ditangani. Karena kalau tidak, maka bisa terjadi kondisi yang namanya sepsis. Nah, itu berarti infeksinya sudah parah gitu. Jadi, untuk tandanya bisa muncul adanya demam, itu tanda awalnya biasanya. Oke, dokter, kita mungkin beralih ke bagaimana proses laktasi sendiri atau proses menyusui untuk ibu-ibu yang baru, dok. Nah, ini kan banyak sekali mitos-mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat begitu, dok, bahwa misal kalau kemudian baru melahirkan katanya jangan mandi mandi terlalu malam begitu, ataupun ketika menyusui itu yang apa namanya, kolostrum ya. Ya, yang pertama kali keluar, ASI yang pertama kali keluar itu adalah ASI basi. Nah, ini mungkin bisa diluruskan seperti apa, dok? Iya, jadi memang di negara kita ini banyak mitos-mitos yang belum terpercaya kebenarannya ya. Jadi kita coba bahas satu-satu mungkin ya Mbak Ayu ya. Yang pertama tadi, kalau misalkan ibu nggak boleh mandi malam, nah itu mitos ya. Jadi nggak berhubungan dengan proses menyusui. Jadi kalau misalkan ibu dengan kondisi tubuhnya yang bersih, terus rileks, nyaman, nah bahagia. Salah satu mood yang bagus itu merupakan salah satu faktor
faktor ASI ini bisa produksi lancar gitu. Jadi kalau misalkan ibu dia setelah mandi air hangat dia bisa lebih rileks, itu enggak apa-apa ya. Jadi bukan dia tidak boleh mandi malam gitu. Jadi tidak ada yang penelitian yang mengatakan bahwa mandi malam itu akan menurunkan produksi ASI, itu tidak ada. Jadi boleh kalau misalkan ibu ini mau mandi, tapi mungkin ya disesuaikan dengan suhu ya, dan juga dengan kondisi ibunya. Kalau ibunya lebih rileks dengan mandi air hangat, maka itu masih diperbolehkan. Terus untuk mitos yang kedua ya Mbak, untuk mitos bahwa ASI basi yang keluar di awal-awal itu yang warna kuning itu basi, nah itu amat sangat tidak benar. Justru ASI yang keluar pada awal-awal setelah melahirkan yang warnanya kuning bening, nah itu namanya kolostrum. Itu justru mengandung zat-zat yang sangat berguna untuk bayi kita. Contohnya, zat yang berguna untuk kekebalan, namanya antibodi, khususnya imunoglobulin A. Nah, itu cuman ada di dalam ASI. Sedangkan di susu formula itu tidak bisa kita dapatkan untuk zat antibodi. Jadi itu benar-benar karunia Allah yang ditujukan untuk si bayi melalui ibu. Jadi daya tahan tubuh ini bisa disalurkan melalui ASI, yang terutama banyak pada ASI-ASI yang baru lahir itu, yang kolostrum itu. Jadi jangan dibuang, itu harus diberikan pada bayi. Kalaupun misalkan ternyata ibu dan bayi ini terpisah karena suatu alasan gitu ya, sedangkan ASInya sudah mulai netes, itu bisa ditampung ya. Jadi boleh ditampungnya itu menggunakan botol atau menggunakan kantung ASI, kemudian disimpan di kulkas yang dingin, itu boleh. Nanti waktu si bayi ini sudah bisa menerima ASI, bisa kita berikan. Jadi kandungan ASI yang baru lahir itu tetap bisa dirasakan oleh si bayi. Oke, dokter, ada juga kan misal ASI yang bercampur dengan darah. Nah, ini sebenarnya boleh nggak sih diberikan kepada bayi? Karena mungkin entah merasnya atau ketika pumpingnya terlalu keras atau seperti apa. Nah, ini kan kadang ada aja nih dok yang kayak warna pink gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa dok? Iya, jadi kalau misalkan itu terjadi kan biasanya kelihatannya kalau ASI perah gitu ya dok ya. Ya jadi kalau misalkan ASInya warna pink itu sebenarnya ada siasatnya, bisa kita diamkan dulu. Jadi kan itu ASInya setelah diperah kan pasti ditaruh dalam suatu wadah. Nah misal wadahnya itu botol ya, jadi itu didiamkan. ASI itu bisa dikonsumsi di ruangan, suhu ruangan di ruangan terbuka dengan suhu yang 25 derajat, itu ASI bisa bertahan 4-6 jam. Nah paling enggak dalam waktu 1 jam didiamkan itu sudah terjadi yang namanya endapan. Jadi yang warna pink itu perlahan-lahan darahnya itu akan turun ke bawah. Nah nanti terpisah dengan ASInya. Jadi kalau ibu khawatir pakai cara itu bisa. Jadi nanti bisa dipindahkan, kalau sudah terpisah nanti ASInya dituang di wadah yang baru. Nah itu sudah terpisah dari darahnya. Aman berarti dok? Aman. Oke, dokter. Nah, ini kan sebagai masyarakat Madura kita juga percaya sekali bahwa jamu-jamuan itu juga bisa katanya meleburkan ASI. Nah, ini seperti apa sih dok sebenarnya? Bagaimana, betul tidakkah peran jamu-jamuan ini bisa membantu untuk kemudian memperlancar ASI? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk jamu-jamuan itu memang banyak sekali bahan dasarnya ya, yang kita juga enggak tahu sebenarnya yang ada di dalam jamu itu bahannya apa saja. Nah, tapi kalau misalkan untuk memperlancar ASI, sebenarnya ASI itu kan bentuknya cairan ya. Jadi untuk ibunya sendiri kalau mau ASInya lancar, itu sebaiknya untuk konsumsi air minumnya itu diperbanyak. Kalau seperti orang biasa yang tidak menyusui kan
Harusnya dalam satu hari itu minimal 1 sampai 2 liter. Nah, kalau untuk ibu yang sedang menyusui, maka konsumsi airnya itu harus diperbanyak. Jadi bisa sekitar 3 liter sehari. Nah, kalau untuk jamu misalkan ya, untuk air susunya sudah banyak, sudah mengalir deras, saya rasa sudah tidak perlu konsumsi jamu lagi. Karena sekali lagi jamu itu masih belum tahu itu komposisinya isinya apa aja. Ditakutkan nanti ada efek samping lain ke ibu. Misal kan ada tuh yang jamu ternyata akhirnya bikin ibunya malah mual muntah, malah diare. Kemudian itu kan kalau misalkan ibu yang lagi menyusui ada gejala seperti itu, maka air yang ada di dalam tubuh ini kan akhirnya terbuang. Ibunya bisa kurang cairan, produksi ASI-nya bisa makin turun. Jadi kalau untuk jamu-jamuan sebenarnya dari Kolegium Dokter Spesialis Anak tidak menyarankan. Nah, ada juga kan dok, di TikTok ataupun di media sosial itu yang kemudian produk-produk begitu yang diberitakan ini ASI booster bagus gitu. Nah, untuk menyokong memperlancar ASI, sebenarnya itu direkomendasikan tidak dok untuk proses menyusui ataupun ketika kita sedang berusaha untuk mengeluarkan ASI begitu, apalagi yang mungkin punya problem ASInya seret. Nah, iya. Jadi kalau untuk ASI booster sendiri ya, memang banyak ya produk-produk yang mengiklankan setelah minum ini ASInya bisa lancar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari produk-produk tersebut, mereka itu tidak ada riset yang pasti. Tidak ada riset dari berapa dari ibu menyusui yang mengkonsumsi itu, kemudian jarak waktu berapa, akhirnya menimbulkan efek, kemudian efek sampingnya apa. Nah, itu mereka tidak menggambarkan secara jelas. Jadi sebaiknya kalau misalkan ASINya itu sudah lancar, kemudian bisa dengan asupan-asupan makanan gizi yang seimbang, itu dulu aja sebenarnya yang pertama dilakukan. Dan sebenarnya ASI itu supply by demand, bukan ASI by ASI booster. Nah, maksudnya supply by demand itu, supply itu akan mengikuti kebutuhan dari konsumen, yaitu si bayi. Nah, produksi ASI akan bertambah. Jadi otak kita, tubuh kita itu akan berpikiran kalau misalkan konsumennya ini butuhnya banyak, ternyata dihisip terus gitu ya. Oh, ternyata banyak nih konsumen kita. Berarti kita harus rajin produksi. Kita harus nambah produksi lagi. Nah, maka ASI itu perlahan-lahan produksinya akan bertambah, jadi makin lancar, volumenya makin banyak gitu. Nah, kembali lagi supply by demand. Kalau misalkan makin tidak disusukan, jadi kan ada tuh yang ngeluh ya, ASI saya sedikit, akhirnya dikasih susu formula. Nah, terus payudaranya dibiarkan nganggur, nggak disusukan, nggak diperah. Nah, akhirnya otak dan tubuh itu akan berpikiran, oh ternyata produk ASI kita itu tidak laku, konsumennya itu nggak mau sama ASI kita. Jadi buat apa ASInya kita produksi lagi? Ya udah nggak usah buat, malah seperti itu. Jadi pada ibu-ibu yang baru melahirkan ya harus optimis, harus percaya diri bahwa ibu itu bisa menyusui. Walaupun produksi awal itu tidak langsung banyak, semakin disusukan, semakin sering payudara dikosongkan, tubuh itu akan berpikiran positif. Oh, ini kebutuhan semakin banyak, maka dengan secara naluri alami, naluri ibu, dengan pikiran yang positif gitu, maka ASI itu juga akan meningkat. Dokter, kan ada juga problem-problem dari ibu-ibu yang kemudian nyumam-nyumam ini. Mereka itu ketika baru saja melahirkan, ASI tidak langsung keluar, dok. Nah, ini sebenarnya kan bayi juga membutuhkan asupan lain begitu. Nah, barulah kemudian mereka ini memberikan susu formula. Nah, ini seperti apa sih dok sebenarnya rekomendasi dari dokter spesialis anak sendiri? Apakah kita harus sabar menunggu sampai ASI ini keluar, tapi anak itu kan mungkin kehausan atau kelaparan begitu, karena memang tidak ada yang bisa mereka konsumsi setelah melahirkan, katakanlah 1-2 hari ASI belum keluar gitu dok. Iya.
Jadi, kalau untuk bayi sendiri, dia lahir itu masih ada yang namanya lemak kulit. Lemak kulit itu merupakan cadangan energi yang sudah dia tabung selama dia berada di dalam kandungan. Nah, lemak yang ada pada kulit bayi itu bisa sebagai cadangan energi sampai hari ketika dia lahir. Jadi memang untuk produksi ASI sendiri biasanya butuh waktu. Ada ibu yang membutuhkan waktu sampai 0 sampai 72 jam untuk ASINya diproduksi biar ASINya bisa keluar. Nah, jadi dalam waktu 0 sampai 3 hari itu, sampai hari ketiga dia lahir, sebenarnya bayi itu masih punya cadangan energi. Jadi selama periode itu tetap disusukan aja, walaupun belum ada ASI yang keluar tetap harus ada rangsangan, harus ada stimulus. Dan bayi dia juga akan belajar menetek, koordinasi lidah, koordinasi rahang. Itu bagus untuk bayi dan juga untuk ibu. Karena dengan semakin banyak stimulus maka itu akan mempercepat produksi ASINya. Jadi selama misal 1-2 hari belum ada ya bisa itu ya, jadi caranya tetap disusukan, kemudian minum air putih yang banyak, gizi juga dipenuhi, jangan buru-buru pakai susu formula gitu. Untuk apa ini juga berlaku, Dok? Untuk ibu-ibu yang kemudian melahirkan secara normal atau kemudian melahirkan secara operasi sesar, Dok. Beda tidak keluar ASINya? Atau apa ya dikatakan ada yang lebih cepat gak dari dua proses melahirkan ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya yang dilihat itu bukan proses melahirkannya, antara yang lahir normal atau lahir sesar. Justru yang mempengaruhi itu adalah proses IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, itu bayi saat segera setelah lahir. Kalau bayinya itu kondisinya bugar, sehat, lahir langsung menangis, tidak ada masalah pernafasan, bayinya ndak biru. Nah, itu bayi bisa langsung dilakukan inisiasi menyusui dini, ditempelkan di dada ibu. Nah, bayi itu dalam waktu 1 jam dia akan berusaha sendiri. Dengan dia ditempelkan, dia akan mencium aroma ibu. Kemudian dia akan bergerak sedikit-sedikit, dia akan mencari puting ibu dan mulai menetek. Nah, itu merupakan salah satu faktor keberhasilan menyusui. Jadi apabila bayi sudah bisa mendapatkan IMD selama 1 jam, nah itu diharapkan nanti untuk keberhasilan menyusuinya lebih tinggi, produksi ASINya lebih lancar, begitu. Oke, dokter, benar gak sih ada perbedaan dengan volume ASI yang dibutuhkan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Katanya kan kalau di masyarakat tuh bayi laki-laki lebih sering dan lebih banyak minum susu, minum ASI begitu daripada bayi perempuan. Sebenarnya benar gak sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya dok, kalau dari bayi sendiri ya, kapasitas lambung bayi waktu lahir itu cuman segini, cuman sebesar kelereng. Nah itu dia cuman bisa awal-awal ya, dia mungkin cuman bisa 3 mili sampai 5 mili, jadi cuman sedikit sekali. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kapasitas lambung awalnya itu sama. Nah, yang salah sangka dari banyak orang itu bayi nangis itu berarti dia haus, ingin nyusu. Padahal bayi nangis itu kan memang satu-satunya komunikasi yang bisa dilakukan bayi, kan bayi belum bisa ngomong ya. Jadi dia nggak nyaman, popoknya penuh, dia terlalu kedinginan atau dia terlalu gerah, berkeringat, atau dia butuh dekapan. Nah itu semuanya dikomunikasikan lewat menangis. Nah itu yang masyarakat kita itu anggap kalau nangis tuh selalu haus. Jadi tiap kali nangis oh berarti haus, harus disusuin. Nah akhirnya terjadilah anggapan bahwa bayi itu kalau misalkan yang laki mungkin ya yang sering nangis karena nangisnya lebih kenceng mungkin, jadi lebih
banyak susu yang dibutuhkan gitu. Padahal itu juga belum tentu, karena kapasitas lambungnya pun untuk laki sama perempuan awalnya itu sama. Cuman kita interpretasinya saja mungkin dari tangisan bayi itu yang kita anggap dia selalu haus gitu. Nah, kita juga masuk ke nih Dok, karena ini kan juga layanan polinifas dan juga laktasi berhubungan juga dengan ibunya. Nah, kalau ibunya sehat, ibunya happy begitu kan, produksi ASINya juga meningkat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan juga bayinya. Nah, tapi kan tidak semua ibu punya support system yang bagus gitu Dok. Meskipun keluarga juga memberikan support system yang bagus, tapi kadang hormonal yang mungkin belum sepenuhnya kembali. Nah, ini bikin baby blues. Nah, ini sebenarnya baby blues ini rata-rata semua perempuan yang sudah melahirkan akan merasakan, atau hanya di beberapa kasus saja Dok? Ya, jadi dari ibu yang melahirkan itu kan memang dia punya tanggung jawab baru, dia punya peran baru, dia harus adaptasi dari yang sebelumnya dia berperannya sebagai ibu rumah tangga saja mungkin ya, atau sebagai ibu bekerja. Nah, akhirnya dia punya tambahan peran baru, dia harus merawat bayi, harus menyusui bayi. Nah, kondisi emosional, kondisi psikologis dari ibu ini memang bisa sangat sensitif. Nah, yang terjadi baby blues ini biasanya terjadi pada 60-80% ibu. Jadi memang tidak semua ibu yang merasakan baby blues ini. Baby blues ini gejalanya dia sangat sensitif. Jadi dia mungkin tidak ada alasan tiba-tiba sedih, bisa menangis tanpa sebab. Terus dia juga bisa mudah tersinggung dari omongan orang-orang yang biasanya ngunjungin, kok bayinya kurus gitu ya kadang, kok nggak dikasih susu formula, nggak punya duit ya. Nah, kayak gitu itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu adanya baby blues. Nah, makanya memang dukungan itu bisa dari orang tua, bisa dari suami, bisa dari keluarga besar. Kalau memang dari keluarga ini tidak ada ya, dari tenaga kesehatan, ibu-ibu bidan, dokter ya, atau mungkin tenaga kesehatan yang lain, bahkan bisa dari sesama ibu hamil, sesama ibu menyusui. Itu kan banyak ya sekarang kalau kita cari komunitas-komunitas di social network gitu ya, itu pasti banyak anggota komunitas yang bisa saling support, yang bisa saling mendukung. Karena kalau baby blues ini tidak didukung ya, sebenarnya baby blues ini bisa berlangsung tuh dalam 2 minggu. Jadi kalau untuk ibu 2 minggu itu bukan waktu yang singkat. Kalau ibu yang dengan segala macam dia masih nyeri, masih penyesuaian, bekas luka atau apa, 2 minggu ini merupakan waktu yang sangat lama. Jadi dia butuh dukungan yang sangat besar dari orang-orang sekitar. Kalau misalkan orang-orang sekitar ini tidak mendukung, baby blues ini bisa dari 2 minggu ini bisa berkembang menjadi depresi postpartum. Nah, itu yang bahaya, karena depresi postpartum ini bisa terjadi banyak kegawatan dari ibu yang akhirnya dia tidak mau merawat bayi. Kemudian ibunya terpikir putus asa, dia merasa bersalah mungkin pada keluarga, tidak bisa berperan seperti sebelumnya, tidak bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti sebelumnya, atau dia merasa tidak mampu sebagai ibu baru, sehingga terpikirkan dia ini niat untuk bunuh diri atau niat untuk mencelakai bayinya sendiri. Nah, itu yang sangat bahaya. Makanya sekarang ini kesehatan mental itu merupakan salah satu yang wajib dipikirkan. Bukan hanya dari fisik saja, tapi mental, psikologis itu juga penting, karena ternyata banyak sekali dampaknya yang bisa terjadi. Oke. Dokter, bagaimana dengan kasus bayi-bayi yang tidak mau menyusu? Katakanlah mungkin dia punya kelainan bawaan ketika lahir, atau memang seperti apa Dok? Apa ada kasus-kasus seperti ini juga yang dokter temui selama ini? Ya, jadi kalau untuk kasus bayi yang menolak menyusu ya, itu banyak sekali faktornya. Jadi yang pertama, baiknya langsung dibawa ke konselor laktasi ya.
Nah, kebetulan kan kita ada polilaktasi ini, konselornya ada dari profesi bidan, ada dari dokter spesialis anak juga ada. Nah, kita sebagai tim ini, suatu tim, kita akan mengkaji dari faktor-faktor sebelumnya gimana. Kalau misalkan dari faktor bayi, dia menolak menyusu, biasanya kita ngelihat dari bentuk wajahnya, kemudian dari bentuk mulut, dari lidahnya gitu. Biasanya yang membuat bayi kesulitan menyusu itu ada yang seperti lidah terikat. Jadi di bagian bawah lidah itu dia lebih terikatnya lebih kuat di dasar lidah. Akhirnya lidah ini tidak bisa menjulur keluar, pergerakannya terbatas seperti itu. Tapi tidak semua bayi mengalami itu, hanya sebagian kecil saja. Nah, yang paling sering itu yang pada ibu malah. Jadi ibu waktu menyusui dia perlekatannya, posisinya itu belum benar. Jadi akhirnya si bayi juga menyusunya tidak efektif. Kemudian ibu juga ngerasa tidak nyaman atau ngerasa nyeri. Padahal seharusnya menyusui itu tidak menyakitkan. Nah, kalau terasa menyakitkan berarti itu masih ada yang kurang benar. Mungkin di posisinya atau pada perlekatan dari mulutnya bayi ke payudaranya ibu. Nah, kemudian itu kalau pada baru lahir. Nah, ada juga ini yang sudah umur 1 minggu tiba-tiba menolak menyusu. Kita kaji lagi. Nah, selain ASI, selain menetek, adik ini dapat asupan nutrisi dari mana? Nah, yang kejadian paling banyak ya yang saya temui itu adik ini sudah dikasih susu lewat DOT. Nah, atau ibunya kerja, kemudian ASINya diberikan lewat DOT. Nah, jadi bukan masalah jenis susunya aja, tapi media pemberiannya itu juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan bayi itu menetek, semua otot ini bekerja. Ada yang otot pada lidah, otot pada mulut, otot rahang. Nah, semua ini kerja. Ada lebih dari 20 sekitaran ya, 20 jenis otot yang dia akan berkontraksi membantu proses untuk menetek. Sedangkan kalau misalkan lewat DOT, dia untuk kerjanya itu lebih sedikit. Karena DOT itu kan banyak sekali ya macamnya ya. Ada DOT itu yang kalau kita balikkan aja dia langsung netes-netes airnya. Jadi kalau misalkan posisi nyusunya kan biasanya digendong gini, DOT-nya gini. Nah, jadi kan proses gravitasi aja sudah ada aliran ASI, aliran susu. Bayinya tinggal telan aja, itu sudah bisa. Jadi dia nggak perlu susah-susah untuk ngedot, susah-susah untuk menyedot gitu. Akhirnya bayi ini terjadilah yang biasanya orang bilang itu bingung puting. Sebenarnya bayi itu pinter ya. Dia sebenarnya bukan bingung. Dia itu karena saking pinternya, dia milih yang gampang buat dia. Nah, kita juga kan, kalau ada yang mudah ngapain pilih yang sulit. Nah, kayak gitu. Karena bayi ini ngerasa lebih enakan dot kok, aku nggak perlu kerja keras, aku nggak perlu susah payah nyedot, aku tinggal buka mulut udah ada air yang masuk kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu kenapa kok bayi yang sebelumnya mau nyusu tiba-tiba tidak mau menyusu. Mungkin bisa kita kaji lebih dalam riwayat pemberian asupannya itu. Biasanya kebanyakan itu pasti ada lewat DOT gitu. Kalau misal dengan bayi-bayi yang katakan mereka punya masalah kesehatan, itu ada misal bayi-bayi yang setelah terlahir mereka berwarna biru dan sebagainya, itu juga berpengaruh, Dok? Ya, jadi kalau misalkan bayi yang sebelumnya ada permasalahan kesehatan, biru itu kan berarti ada sesak ya. Nah, sesak itu penyebabnya bisa dari paru-paru, bisa dari jantung. Jadi biasanya bayi yang biru itu tidak langsung dirawat gabung bersama ibu. Dia akan dirawat di ruang perawatan khusus bayi. Bisa di ruang bayi atau mungkin dia harus dimasuk di ruang intensif, ICU khusus bayi atau NICU. Nah, saat itu bayi kan tidak bisa menetek langsung ya. Jadi memang butuh adaptasi lagi. Mungkin sebelumnya diberikan lewat selang biasanya.
Nah, nanti saat kondisi bayi ini sudah stabil, sudah lepas dari alat bantu nafas, maka kita waktu di rumah sakit itu akan pelan-pelan ngajarin ibu. Ibu ini akan diajak ke ruang bayi. Kita ajarkan lagi proses menetek. Kita ajarkan posisi dan perlekatan yang benar biar bayi itu bisa menyusu lagi pada si ibu. Kemudian mungkin kalau sianosis atau birunya itu dikarenakan penyakit jantung, nah itu ada masalah tersendiri lagi. Biasanya kalau dia ini memang ada penyakit jantung yang mendasari ya, atau jantung bocor ya, jadi itu adalah kelainan bawaan lahir, maka bayi itu memang dia ada kesulitan untuk menyusu. Mungkin dia bisa menyusu tapi dia terputus-putus. Karena itu merupakan salah satu faktor aktivitas yang berat kalau untuk bayi dengan jantung bocor yang diameternya sangat besar. Jadi memang itu harus diperiksakan ke dokter untuk dilihat apakah benar ada jantung bocor atau tidak. Karena kalau memang ada jantung bocor, maka harus ada terapinya biar mengurangi gejala gagal jantung, mungkin dia mengurangi upayanya bayi untuk mengatasi sakitnya itu, biar adik ini menyusunya lebih mudah. Oke, dokter, kita masih akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana tema kita pada pagi hari ini, dan juga kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi jangan kemana-mana, kerabat Realita tetap setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam di yang lalu. sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Halo, Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan
31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Tretan sekalian dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Ya, masih dipacarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya. Masih setia bersama dengan Ayudia Clarissa dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di Jumat 12 Desember 2025. Kita masih punya tema tentang mengenal layanan baru di Rumah Sakit Smart Pamekasan tentang polinifas dan laktasi. Masih bersama dengan Dr. Rani Eva Dewi, spesialis anak yang saat ini sudah membahas banyak hal dari tadi bersama dengan Ayu di studio. Dan dokter, kita izin bacakan beberapa pertanyaan. Ini yang datang dari kerabat Realita yang mungkin banyak sekali yang relate dengan bagaimana kehidupan mereka begitu, dan bisa langsung dijawab oleh Dokter Rani pagi hari ini. Kita mungkin ke TikTok dulu, Dok. Ini ada pertanyaan, ibu-ibu yang baru melahirkan kata orang awam wajib dipijit setelah 1 minggu. Secara medis aman nggak sih, Dok?
Ya, jadi untuk pijat itu sebenarnya ada berbagai macam teknik pijat. Kalau untuk ibu yang baru melahirkan, sebenarnya ada yang namanya teknik pijat untuk membantu melancarkan produksi ASI. Namanya teknik pijat oksitosin. Yang dipijat itu hanya area punggung saja. Hmm. Nah, kemudian kalau misalkan yang bermasalah adalah produksi ASI, maka namanya adalah pijat laktasi. Yang di bagian yang dipijat itu hanya di bagian payudara saja. Gitu. Jadi sebenarnya teknik pijat ada bermacam-macam. Beda sama yang teknik pijat tradisional yang dari kepala sampai kaki. Nah, itu sebenarnya kurang disarankan kalau untuk ibu hamil yang baru seminggu setelah melahirkan. Apalagi jika melahirkannya secara operasi. Jadi bagian perut itu belum boleh dipijat. Maka yang disarankan lebih ke itu tadi, pijat sesuai indikasi. Kalau untuk produksi ASI maka yang pijat oksitosin. Kalau untuk yang ada bendungan ASI atau yang bermasalah itu bisa pijat laktasi. Dan kebetulan untuk dua teknik pijat tersebut juga sudah ada di RSUD Smart di polilaktasi. Oke. Selanjutnya dokter ada pertanyaan, kalau kecapean bikin produksi ASI otomatis berkurang juga ya dok? Ya, jadi kalau untuk produksi ASI itu yang ini ya yang berpengaruh itu adalah otak, pikiran kita. Terus psikologis itu juga berpengaruh ya. Kalau misalkan kita udah capek, maka otak itu moodnya kita itu juga akan pikir, wah aku udah capek, aku udah lemes kayak gitu. Akhirnya tubuh itu juga akan produksi ASI-nya bisa berpengaruh, bisa turun juga. Nah, untuk meningkatkannya maka ya baiknya kita relax dulu. Kemudian gimana caranya biar mood itu bisa happy lagi. Karena ibu happy maka ASI itu akan keluarnya makin lancar. Bisa caranya ya mungkin kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin sambil menyusui sambil nonton drama Korea, nah itu bisa. Atau mungkin sekarang nih tanggal 12/12 Sambil apa check ya, out. check out gitu ya, barangkali ada diskon gitu, boleh. Atau pingin jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan sekitar rumah gitu juga boleh. Untuk membuat happy si ibu gitu ya dok ya. Iya. Selanjutnya dokter ada pertanyaan mengenai menyusui itu paling lama sampai anak umur berapa sih dok? Ya, jadi kalau dari WHO sendiri ya, WHO itu World Health Organization itu menyarankan itu 2 tahun atau lebih. Kalau dulu memang sarannya di 2 tahun. Nah, tapi sekarang 2 tahun atau lebih karena atau lebihnya ini untuk si anak siap untuk disapih. Kan biasanya butuh proses tuh. Jadi misal 2 tahun udah mulai disapih ternyata masih belum bisa. Nah itu ya udah, misal butuh proses 1 bulan, butuh proses 3 bulan, itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menginjak usia 3 tahun sebenarnya sudah tidak disarankan untuk ASI. Karena ASI itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Harus dengan makanan yang seperti makanan keluarga. Jadi seimbang, harus ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin gitu, harus seimbang. Oke, selanjutnya dokter, pertanyaan tentang gejala awal dari baby blues itu seperti apa ya? Ya, jadi baby blues itu kan memang kondisi psikologis yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan. Nah, utamanya itu dalam 2 minggu awal. Jadi biasanya ibu itu merasa sangat sensitif. Jadi dia itu akan gampang tersinggung atau gampang merasa sedih tanpa sebab. Biasanya pencetusnya itu adalah karena dia memang merasa ada rasa capek atau dia ngerasa tidak ada yang membantu dia, atau mungkin dia ngerasa ini ya ada masih nyeri atau apa dari proses persalinannya itu. Jadi memang orang sekitar itu sangat berperan ya, harus mendukung, harus mendengarkan. Kalau si ibu ini berkeluh kesah udah dengerin aja gitu. Oke, selanjutnya dokter, ASI gak keluar itu kendalanya apa ya dok? Dan sebelum melahirkan mungkin ada tips agar ASI lebih lancar. Kalau misalkan sebelum melahirkan itu kan memang tubuh ini sedang
hormonnya ini dipersiapkan untuk pertumbuhan si bayi. Jadi kalau untuk sebelum melahirkan sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Mungkin bisa ditanyakan ke konselor-konselor laktasi. Persiapan nanti saat adik sudah lahir, bagaimana cara menyusui yang benar, kecukupan ASI tandanya seperti apa gitu. Jadi seperti persiapan nanti kalau udah mulai menyusui. Bukan terapi atau tindakan yang bisa dilakukan saat lagi hamil itu, tapi kayak menambah pengetahuan. Jadi nanti setelah adik sudah lahir, si bayi lahir, sudah mulai menyusui, sudah tidak bingung, sudah ada bekal ilmunya, bisa langsung diterapkan gitu. Kalau tadi tanya penyebab ASI tidak keluar ya, ini mungkin tergantung dari ibu ini setelah melahirkan ini usia bayinya berapa hari. Kalau tadi yang saya jelasin, memang dalam 3 hari awal itu memang ada ibu yang nggak langsung keluar untuk ASI-nya, mungkin keluar masih netes-netes. Nah itu kan berarti sudah keluar sebenarnya. Jadi produksinya ada dan harus dilihat apakah payudaranya itu sebenarnya produksinya ada. Jadi ini harus dibedain ya antara produksi yang nggak ada sama pengeluaran yang bermasalah. Karena kalau sekarang kan zamannya banyak ibu-ibu bekerja yang jadi mom apping ya. Jadi bukan netein aja tapi pakai pompa. Nah ASI nggak keluar itu kalau misalkan pada awal-awal kelahiran kan memang dia lagi produksi ASI. Tapi kalau sudah melebihin itu kita lihat lagi apakah kalau ibunya netek langsung mungkin ada posisi sama perlekatannya yang kurang benar. Kalau misalkan ibunya mom apping gitu ya, eksklusif pumping ya istilahnya, nah mungkin yang bermasalah ada pada alat pumpingnya. Jadi alat pumping itu nggak semuanya cocok sama semua ibu. Ada yang cocok-cocokan. Mungkin bisa dilihat dari ukuran pompanya, itu ada diameternya. Jadi bisa dilihat lagi diameternya itu udah sesuai sama diameter pada puting ibu atau enggak, karena ada ukuran-ukurannya, itu harus disesuaikan. Kemudian kalau misalkan diameternya itu tidak sesuai, akhirnya pengosongan payudara itu juga enggak maksimal, ada bendungan ASI. Jadi sebenarnya produksi ASI itu ada tapi enggak bisa keluar karena sudah ada bendungan. Nah seperti itu. Jadi banyak faktor. Oke, Dok, ini juga buat saya penasaran. Seringkali di tengah masyarakat itu Dok, bayi-bayi baru lahir itu kayak dikasih madu gitu, tapi nggak langsung dimasukin, kayak cuman di bibirnya doang, atau kayak kurma dihaluskan, dilumatkan dengan sangat halus terus dikasihkan ke bayi. Nah ini sebenarnya boleh atau tidak? Jawabannya satu, tidak boleh. Ya, jadi bayi dalam 6 bulan awal kehidupan harus ASI eksklusif. Maksudnya ASI eksklusif itu adalah dia tidak mendapatkan nutrisi apapun selain ASI. Jadi yang boleh tambahan mungkin obat kalau perlu. Selain itu tidak boleh diberikan. Mau itu air putih, pisang, kurma, madu itu tidak boleh. Karena dalam 6 bulan awal ini ASI itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hariannya bayi. Dan untuk sistem pencernaannya bayi itu juga masih belum sempurna. Yang paling gampang dicerna adalah ASI. Jadi untuk 6 bulan awal cukup ASI saja. Untuk madu sendiri itu adalah peringatan keras, tidak boleh diberikan pada bayi di bawah usia 1 tahun. Karena pada madu itu ada yang namanya Clostridium botulinum. Itu adalah zat toksik untuk bayi. Bayi yang sistem pencernaannya ini belum sempurna, sistem kekebalan tubuhnya juga belum sempurna, kalau misalkan dia terpapar dengan toksin yang ada pada madu itu, maka ditakutkan bisa menyerang ke bagian sistem saraf, adiknya bisa kejang, dan lain-lain. Jadi sangat tidak disarankan madu di bawah usia 1 tahun. Walaupun hanya pada mulut, takutnya itu sudah ada yang tertelan atau terjilat sama bayi dan toksinnya sudah masuk. Kalau kurma yang dilumatkan itu juga gak boleh berarti ya Dok? Kurma juga tidak boleh. Kan juga ada yang sudah dilumatkan, ternyata ngelumatinnya ternyata dengan dikunyah oleh simbahnya gitu ya. Nah itu kan sudah ada transfer dari kuman-kuman di mulutnya mbah masuk ke mulutnya bayi. Jadi itu malah nambah infeksi, nambah
kuman, jadi sebaiknya tidak usah. Oke. Selanjutnya dokter, kita ada pertanyaan di daerah saya dok, ini ada tradisi anak umur 1 tahun harus stop ASI. Apakah ini akan berpengaruh sama bayi dan ibunya? Mungkin ada penjelasan dok, biar saya juga bisa menjelaskan ke orang yang banyak. Ya, jadi mungkin istilah di bawah 1 tahun harus stop ASI itu mitos ya, jadi itu tidak benar. Jadi bayi itu masih bisa mendapatkan ASI sampai usia 2 tahunan ya. Cuman proporsinya aja yang berbeda. Jadi kalau baru lahir kan 100% ASI. Nah, nanti kalau sudah usianya udah di atas 1 tahun, maka untuk proporsi ASI ini lebih sedikit. Ya mungkin cuman 10-30% dari kebutuhan harian. Jadi boleh tetap diberikan ASI, boleh. Cuman dia bukan sebagai makanan utama. Untuk makanan utamanya tetap makanan keluarga yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat juga boleh itu. Oke, dokter, ini ada pertanyaan terakhir. Untuk makanan yang harus dihindari pada saat menyusui itu apa aja ya dok, supaya ASINya ini sehat dan baik buat anak? Iya. Jadi kalau untuk makanan yang harus dihindari sebenarnya sih tidak ada yang benar-benar harus dihindari. Cuman semua yang berlebih itu tidak baik gitu ya. Jadi mungkin yang kalau di orang Madura ini sukanya makanan yang pedas-pedas gitu ya. Nah itu pedas yang berlebihan itu tidak baik. Karena memang dari pengalaman yang saya alami sendiri, ada ibu yang menyusui, sedang proses menyusui, dia makan pedas. Nah pada cabai itu ada yang namanya zat capsaicin. Nah di mana saat bayi itu terkena zat itu dan sistem pencernaannya belum sempurna, akhirnya timbullah gejala diare. Itu memang tidak semua bayi yang ibunya makan pedas akan timbul gejala, tapi ya ada resiko bahwa bayi bisa diare karena itu tadi, karena zat yang ada dalam cabainya itu tidak bisa dicerna oleh si bayi. Gitu. Oke, terakhir dokter mungkin bisa menyampaikan closing statement ataupun ajakan nih untuk ibu-ibu ataupun masyarakat Pamekasan yang punya problem di masa nifas dan juga fase menyusui untuk bisa datang langsung ke Polinifas dan Laktasi di RS Pamekasan. Iya. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan ataupun ibu-ibu yang sekarang masih proses menyusui, ya jangan berkecil hati kalau ada masalah saat menyusui. Kami siap membantu. Jadi kami akan mendukung 100%, kami akan memberikan dukungan penuh. Jangan malu, jangan ragu, silakan datang ke Polilaktasi kami. Kami akan bantu, kita lihat apakah ada permasalahan pada ibu atau permasalahan pada bayi yang mengganggu proses menyusui. Kemudian ASI itu sangat bagus untuk bayi. Nutrisi yang paling bagus untuk bayi di bawah 6 bulan itu adalah ASI. Jadi jangan stop mengasihi karena ASI itu yang terbaik untuk bayi. Baik, terima kasih Dr. Rani Eva Dewi, spesialis anak dari Rumah Sakit Smart Pamekasan, sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga ilmunya dok. Dan ini juga bisa menjadi perhatian bersama untuk kita bahwa sekarang sudah ada layanan baru dari Rumah Sakit Smart mengenai polinifas dan laktasi. Jadi untuk kerabat Ralita yang punya problem mengenai masa nifas dan juga fase menyusui atau khususnya ibu-ibu baru, ini bisa langsung datang, dan di sana sudah ada konselor dan para ahli yang sudah siap untuk membantu berbagai masalah Anda. Dan jangan berhenti mengasihi tentunya, kata Dr. Rani tadi. Ya, kerabat Ralita, ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam rangkaian program Talkshow Smart Health edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Halo masyarakat Pamekasan, berdasarkan surat edaran nomor 300/302/2025 tentang pembatasan jam malam bagi anak di Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Penerapan pembatasan kegiatan anak di luar rumah pada malam hari, yaitu mulai dari pukul 10 malam sampai dengan pukul 4 pagi. Kecuali anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah